Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Shalom anak-anak remaja pemuda yang terkasih. Kita semua bersyukur ya sudah memasuki bulan Juli. Tuhan begitu baik. Kita bisa melalui Maret, April, Mei, bahkan tak terasa di tahun 2020 kita sudah memasuki 7 bulan. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua yang dikasihinya. Nah, malam ini kita akan mengupas firman Tuhan tentang 1 bulan ini. Kita membahas mungkin tidak 1 bulan, karena saya berusaha bertanya kepada anak-anak remaja pemuda, ada ide apa nih untuk tema-tema di remaja. Dan ada 2 anak remaja saya, ada 2 anak remaja kami itu luar biasa memberikan input tentang ide tema. Dan minggu ini, hari ini saya akan mengupas tentang tema kepemimpinan. Ya, kita akan belajar tentang pemimpin yang bijak, kepemimpinan yang berdasarkan kekristenan itu seperti apa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk keberadaan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan baik, sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini semua anak remaja pemuda yang ibadah remaja pada saat hari ini, kami mau hidup kami, hati kami, pikiran kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami benar-benar mengerti, memahami, bahkan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, tapi kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam firman-Mu. Berkati firman-Mu pada saat ini, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus. Juga tutup bungkus anak-anak remaja pemuda yang ibadah online pada saat ini, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Berbicara Roh Kudus, teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita buka di dalam Amsal 12 ayat 23. Amsal 12 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan Amsal 12 ayat 23 tentang pemimpin yang bijak. Saya memberikan tema saat ini, hari ini adalah tentang pemimpin yang bijak. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Kita akan memahami karakter seorang pemimpin Kristen yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita temukan
orang-orang yang berpengaruh di dalam sebuah komunitas, orang-orang yang memimpin sebuah komunitas, ya. Dan gerakannya ada juga yang sangat mengerikan. Semua terjadi karena apa? Pengaruh seorang pemimpin. Pemimpin sangat mempengaruhi anggota-anggotanya. Sebagai contoh, bagaimana ada seorang pemimpin yang berjalan di dalam jalan yang salah, mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah. Berapa banyak pengikutnya? Banyak, dan mengikuti apa yang pemimpin katakan. Wah, ada seorang pemimpin yang berkata, Tuhan sudah dekat, ayo jual harta, jual rumah, jual tanah, jual ladang, uangnya kasih ke saya. Ngikut loh pengikut-pengikutnya, dijual, mengikut pemimpinnya. Padahal itu bohong, padahal itu sebuah kebohongan, tapi mengikut. Jadi seorang pemimpin benar-benar dicontoh oleh pengikut-pengikutnya. Suatu ketika saya nonton film FBI Most Wanted. Saya kalau nonton film bukan hanya buat iseng-iseng, tapi ada makna yang bisa menjadi bahan khotbah saya, membuat saya juga memahami ini manusia ada yang seperti ini gitu ya. Jadi di dalam film tersebut ada seorang pemimpin sebuah sekte yang anti kepada teknologi. Anti kepada teknologi. Jadi tinggalnya di pedesaan. Jadi pemimpin ini mengajarkan kita nggak boleh pakai teknologi. Dan yang ikut banyak, pengikut followernya itu banyak, keluarga lagi. Dan si pemimpin yang saya katakan alirannya keliru, suatu ketika dia berkata sama dua anak remaja, dia katakan seperti ini, saya bermimpi loh, ada dua serigala kecil yang akan menghancurkan komunitas kita. Jadi dua serigala kecil itu harus dibasmi. Si dua pemuda itu bertanya, siapa serigala kecil itu? Anak dia sendiri, anak si pemimpin sekte ini. Dihancurkan oleh dua orang pemuda atas perintah si pemimpin. Kejam sekali. Bagaimana pemimpin yang brutal diikuti oleh anggota-anggotanya? Itulah pengaruh seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan itu sangat berbahaya. Itu pemimpin. Pengaruhnya besar. Kalau dia nggak berhikmat, kalau dia salah jalan, nggak berpengetahuan, mengajarkan sesuatu yang tidak baik, sangat berbahaya, diikuti oleh pengikutnya. Nah, kita akan lihat 3 aspek penting yang menggambarkan tentang pemimpin yang berpengetahuan dan bijak. 3 aspek penting yang mengupas kepemimpinan yang berpengetahuan dan bijak. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki sifat bersahabat. Sifat bersahabat. Kita buka di dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Di situ mengatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Seorang pemimpin memiliki sifat yang namanya bersahabat. Saya kasih contoh satu. Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang kita katakan paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Kehidupan Daud itu sebenarnya seperti roller coaster. Naik turun, naik turun, naik turun. Itulah kehidupan Daud. Ya, roller coaster ya, naik turun, muntah, gitu kan. Roller coaster kehidupan Daud. Selain dia berada di bayang-bayang saudara-saudaranya ketika dia masih remaja, ya dari kecil pun dia berada di bayang-bayang saudaranya, dia saudara-saudaranya menjadi tentara, dia menjadi gembala, ya. Setelah itu dia juga terus-menerus kehidupannya dikejar-kejar Saul. Kita dikejar-kejar, hidup dikejar-kejar itu kagak enak. Ini dikejar orang loh si Daud ini, dikejar Raja Saul. Setelah ia jadi raja pun ada lagi proses yang dia alami. Dia harus mempertahankan peperangan, dia harus melakukan peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Dan Daud ini luar biasa. Dia menjadi raja ketika usianya kira-kira 30 tahun. Gak langsung dia diurapi oleh Samuel jadi raja, dia gak langsung melalui proses lagi. Menjelang usia 30 tahun baru dia dilantik
jadi raja. Itu pun terjadi gonjang-ganjing lagi, terjadi peperangan. Perang antara pasukan Daud dengan pasukan Isiboset, anaknya laki-laki Saul. Isiboset mau merebut lagi. Tidak rela, kayak kita Saul tuh nggak rela tahta kerajaannya diserahkan ke Daud yang nggak ada hubungan darah dengan dia. Dia maunya kepada anaknya. Perang antara pengikut Daud dengan tentara Daud dengan tentara Isiboset. Ada yang, tetapi lihat banyak yang memihak kepada si Daud. Akhirnya Isiboset dibunuh. Daud diurapi jadi raja Israel. Saat jadi raja, Daud juga berusaha mempertahankan kerajaannya. Dia terus mengalami suatu yang namanya proses. Terus seperti roller coaster, tapi kita lihat pola kepemimpinan Daud yang bisa kita pelajari. Selain dia adalah sosok pemimpin yang memiliki sifat bersahabat, memiliki rasa persahabatan, Daud juga seorang yang pembelajar. Daud seorang yang unggul. Ingat ketika dia mengalahkan Goliat, Daud juga seseorang yang mempunyai sikap yang benar. Attitude-nya baik si Daud. Lalu Daud juga seseorang yang mempunyai merencanakan sesuatu, seorang pemimpin yang punya planning. Nggak asal mimpin. Mau dibawa mana? Ini rakyatnya. Daud punya sesuatu planning. Daud juga seseorang yang suka memberi dorongan, semangat kepada anak buahnya, kepada tentara-tentaranya. Dia memberikan dorongan. Daud juga seorang yang responsibilis, yang tanggung jawab. Tuhan yang memilih Daud jadi pemimpin. Bukan manusia loh yang memilih Daud, tapi Tuhan yang memilih Daud menjadi pemimpin. Daud juga merupakan pemimpin yang memberi dorongan kepada orang lain. Bahkan ketika Salomo anaknya yang menggantikan dia sebagai raja, dia memberikan support kepada Salomo. Bahkan kepada tentara-tentaranya, dia memberikan support kepada anak buahnya. Itulah Daud, seorang pemimpin yang bersahabat. Daud juga seorang pemimpin yang menghormati relasi dengan orang lain. Daud seseorang pemimpin yang menghormati relasi dengan orang lain. Dia pandai berrelasi, pandai berhubungan dengan orang lain. Ketika kita lihat kisah Daud, Daud tidak membunuh Saul loh. Tidak membunuh Saul. Walaupun Saul mengejar dia, berbuat jahat kepada dia, Daud tidak membunuh Saul. Karena Daud menghormati hubungannya, relasinya dengan Saul. Luar biasa. Daud seseorang yang menghormati relasinya dengan Saul. Ia menghargai Saul sebagai rajanya. Dia menghormati Saul sampai seperti itu. Menganggap Saul, dihargai Saul itu sebagai rajanya, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud menghormati Saul sebagai ayah dari sahabatnya Yonatan. Luar biasa. Dia nggak benci kepada Daud, nggak benci kepada Saul. Dia sangat menghormati Saul. Relasinya itu bagus sekali. Makanya di Alkitab kisah persahabatan hanya ada Daud dan Yonatan. Itu relasinya yang bagus. Seorang sahabat yang baik. Mereka berdua. Hari ini, hal ini pun kita harus teladani dalam kehidupan Daud, yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali ada banyak tantangan dari orang-orang lain di sekitar kita, tapi usahakan menyakiti orang lain banyak yang menyakiti kita. Namun kita tidak boleh pernah berpikir untuk membalas dendam. Banyak orang yang jahat kepada kita, mereka yang jahat kepada kita. Stop. Kita tidak boleh membalas dendam. Hargai dan hormati relasi yang telah kita miliki dengan orang lain. Hargai itu. Ketika engkau punya sahabat, hargai sahabatmu. Ketika engkau punya seorang pemimpin, hargai pemimpinmu. Hargai relasi itu. Hal itu lebih baik daripada kita berpikiran negatif tentang pemimpin kita. Kita berpikir negatif tentang orang-orang di sekitar kita, dengan sahabat kita berpikir negatif. Salah. Rasa hormat yang kita tunjukkan kepada mereka, rasa hormat itu juga membantu kita untuk tidak membicarakan buruknya seseorang pemimpin, buruknya tentang orang lain. Kita tidak membicarakannya karena kita sangat menghargai apa yang namanya relasi. Kita menghormati relasi itu karena relasi itu sangat penting. Seorang pemimpin harus menjadikan dirinya sahabat bagi sesamanya,
bagi anak buahnya, bagi rekan kerjanya, yaitu sebagai rekan sekerja atau dikatakan rekan sejawat. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sikap persahabatan. Daud memiliki kemampuan relasi yang baik. Pemimpin harus menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain dan dapat menimbulkan yang terbaik bagi orang lain di sekitarnya. Jangan sampai jadi pemimpin yang gak bersahabat. Anak buahnya gak masuk seminggu, masa bodoh. Ada lagi anak buahnya mengalami apa? Masa bodoh. Itu belum jadi pemimpin. Tapi seorang pemimpin, dia ada rasa empati, ada rasa simpati. Dia sangat menghargai relasi. Kita harus mempunyai sifat seperti Daud ini. Ya, sifat bersahabat itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap bersahabat, maka itu mengakibatkan keramah tamahan, hospitality. Hai anak-anak Tuhan, hospitality itu menjadi bagian yang terpenting bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pun melakukan hospitality. Ketika Tuhan mampir makan di rumah Zakheus, hospitality. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Ketika dia khotbah di bukit, murid-muridnya gak berpikir kasih makan banyak orang, tapi Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan sebelum pulang. Hebat, luar biasa. Persahabatan yang Tuhan Yesus lakukan, keramah tamahan yang Tuhan Yesus lakukan. Kasih mereka makan sebelum mereka pulang. Ada apa? Sekarang yang tersedia apa? Kasih mereka makan. Itu sangat penting. Sepintar apapun kamu, sepintar apapun kita, tapi kalau kita tidak memiliki hospitality yang baik, keramah tamahan yang baik, kita jadi orang yang kaku. Dan orang yang mempunyai hospitality yang baik, dia akan berhasil dalam pencapaian tujuan daripada seseorang yang banyak debat. Saya tidak pandai berdebat. Kalau saya disuruh berdebat, saya mundur karena saya tidak bisa berdebat. Karena bagi saya yang terpenting adalah saya bisa mempunyai rasa persahabatan terhadap sesama, keramah tamahan terhadap sesama. Seorang pemimpin harus bisa bersahabat seperti Daud. Yang kedua, seorang pemimpin memiliki orientasi pada sasaran. Ya, jadi seorang pemimpin itu ketika dia memimpin tidak asal-asalan, bukannya nggak ada tujuan, harus punya sasaran, punya orientasi pada sasaran. Kita harus benar-benar seperti Yosua. Saya ambil tokoh Yosua. Yosua adalah seorang pemberani dan berjiwa pemimpin. Hal itu dibuktikan ketika dia memimpin pasukan orang Israel melawan orang Amalek. Dan waktu dia juga diutus menjadi pengintai ke tanah Kanaan, itu menunjukkan jiwa kepemimpinan Yosua yang baik. Yosua itu orang yang setia dan sabar. Hal itu ditujukannya ketika dia menjadi pendampingnya Musa di gunung Sinai. Yosua itu bukan saudaranya Musa. Boleh dikata Yosua itu pengerja, membantu Musa. Jadi dia mendampingi Musa dengan setia dan sabar. Bahkan dia bertugas sebagai pengurus kemah suci. Makanya saya bilang Yosua itu pengerja kalau saya bilang. Jadi dia tugasnya itu mengurus kemah-kemah suci, itu Yosua tugasnya. Seorang yang setia dan sabar. Dan Yosua adalah seorang yang taat dan beriman kepada Allah. Hal itu dengan ditujukannya ketika dia menjadi pengintai, semua bilang, wah, gak bakalan bisa masuk tanah perjanjian. Tapi Yosua yang taat dan beriman, dia berkata-kata yang positif. Dia menguatkan orang untuk gak takut. Akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian, ke negeri Kanaan. Dalam kepemimpinan Yosua mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuan yang berorientasi pada petunjuk Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 2b. Dia punya tujuan, dia bukan pemimpin yang asal-asal jalan. Dia punya tujuan, yaitu apa? Membawa orang Israel ke Kanaan. Itu tujuan pertama. Yang kedua, bahkan dia setelah masuk ke tanah Kanaan, dia juga memperluas wilayah teritorialnya. Dan tujuan Yosua yang kedua, dia mau umat Israel tetap percaya kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia. Itu tujuan Yosua. Masuk tanah Kanaan,
perluas teritorial wilayahnya. Yang kedua, dia mau umat Israel itu tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Cara-cara yang dilakukan Yosua untuk mencapai tujuan adalah, yang pertama, Yosua tetap mempertahankan sistem organisasi yang diwariskan oleh Musa. Jadi ini Yosua memang seorang pemimpin yang wise banget ya, saya bilang ya. Dia tahu sesuatu yang Musa tinggal, warisan si Musa. Pengetahuan yang diwariskan Musa itu bagus sekali. Jadi dia pertahankan. Sistem organisasi yang diwariskan Musa dia pertahankan. Lalu Yosua juga caranya dia udah memasuki, dia menaklukkan, udah menakluki Kanaan. Cerdas. Masuk, menaklukkan, menduduki Kanaan. Ini yang dilakukan Yosua. Dia banyak strateginya. Terbukti dia melawan Raja Ai, melawan 5 raja. Yosua ini cerdas, saya bilang. Pinter strateginya. Ya, dan Yosua tetap berpegang kepada perintah Tuhan untuk menghalau musuh. Dan yang ketiga, Yosua itu terus mengingatkan kepada orang Israel untuk hidup dalam kekudusan. Dia terus memberikan warning, peringatan kepada umat Israel. Kudus. Harus menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Makanya Yosua bilang, aku dan sisi rumahku akan menyembah Tuhan. Dia terus memperkatakan itu. Sampai masa tuanya, Yosua pun mengingatkan orang Israel untuk melakukan perintah Tuhan. Bahkan dia memperbarui perjanjian-perjanjian di Sikem. Itu Yosua, seorang pemimpin yang orientasi, punya sasaran. Gak salah-salah. Yang ketiga, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang memiliki hati yang benar-benar bijaksana. Pemimpin yang mempunyai hikmat. Apa sih kebijakan? Kebijakan adalah kemampuan memahami berdasarkan intuisi secara tepat dan halus. Apa yang cocok, apa yang gak cocok. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Tapi kita memutuskannya secara halus, tanpa melukai orang lain. Jadi pemimpin itu sulit loh. Dalam mengambil keputusan itu sulit. Kita benar-benar minta hikmat, minta kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita gak melukai orang lain. Yang cocok, yang tidak, yang iya, apa enggak, harus kita benar-benar menyampaikannya dengan penuh bijaksana. Benar-benar membutuhkan keterampilan, kebijakan. Kita sulit loh menyatukan pandangan orang banyak, itu susah. Memaksakan kehendak orang juga nggak bisa. Nah, kita lihat contoh yang memiliki hati yang bijak ini, Musa. Coba kita bayangkan ya, kita sebagai pemimpin, kita membawai anak buah 30 aja. Itu 30 itu beda-beda pendapat terus. Bagaimana seorang pemimpin harus menerima pendapat, lalu memfilter pendapat, lalu mengambil suatu keputusan yang ini. Nggak mudah. Kalau kita nurutin 30, yang satu maunya begini, yang satu maunya begono, yang satu maunya begini lagi, yang satu maunya begono lagi, terus menerus. Bisa setruk pemimpinnya. Tapi seorang pemimpin yang bijak, dia mengambil, dia menanya input dari anak buahnya. Setelah itu, dia diberikan kebijakan dari Tuhan. Dia bisa memutuskan keputusan apa yang diambil. Dia tahu resikonya, dia tahu dampaknya apapun kalau dia ambil keputusan ini, bisa win-win solution dan sebagainya. Dia tahu, itu pemimpin. Kita lihat contoh Musa ya. Musa menerima perkataan dan perbuatan Tuhan. Panggilan Musa menjadi pemimpin bertujuan untuk memberitahukan kehendak Allah kepada umat Israel di Mesir. Itu panggilan Musa menjadi pemimpin. Tuhan cuma bertujuan kasih tahu kepada umatku yang ada di Mesir. Jadi intinya yang paling utama dalam pelayanan Musa adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Itu aja. Menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Itu tugasnya Musa. Jadi nggak diberlebih-lebihan. Peran utama Musa sebagai pemimpin adalah mengajarkan umat Israel untuk taat kepada firman Tuhan. Itu Musa menjadi pemimpin. Musa orang yang paling lembut. Ya, kita lihat ya, bagaimana kalau dibilang Musa lembut itu bagaimana? Ketika Tuhan mengatakan Musa, itu Tuhan yang mengatakan Musa itu orang yang lembut. Ketika Musa dipanggil dan kembali ke Mesir setelah 40 tahun di rumah mertuanya Yitro,
Musa menjawab panggilan Tuhan. Ketika dia jadi panggilan Tuhan, dia juga merasa minder, dia merasa nggak mampu, bahkan dia merasa saya nggak bisa, apalagi harus ketemu Firaun gitu ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai Musa. Sampai berapa kali dia tawar-menawar sama Tuhan. Ya, seolah-olah Musa itu nggak pede gitu ya menerima perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nggak pede gitu. Aduh, saya dijadiin pemimpin, model saya begini. Yang memahami diri kita kan kita sendiri juga. Ya kan? Selalu kita menilai yang negatif di dalam diri kita, nggak pernah positif ya kan? Aduh, kecuali yang kepedean ya. Orang yang narsistik itu menilai dirinya itu wow gitu ya. Tapi Musa langsung negosiasi sama Tuhan. Musa cuma berpikir saat itu, bisa nggak saya jadi pemimpin bangsa Israel? Banyak sekali alasannya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa membatalkan. Tuhan kalau udah milih orang itu, udah pilih. Nggak ada yang bisa batalkan, karena Tuhan yang akan berkarya bagi orang itu. Mau orang itu berjalannya lurus, belok ke apa, biar Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang memilih. Ya, dalam Ulangan 1 ayat 9-18 itu dijelaskan. Jadi menemukan pemimpin yang baik, berkualitas, berintegritas itu nggak mudah. Ya, dibutuhkan kepribadian yang benar-benar bertanggung jawab supaya jadi pemimpin yang diharapkan. Pemimpin juga nggak sempurna, ada keterbatasan, kekurangan dia. Musa membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas untuk membantu dia mengurus umat Israel. Banyak yang ngurusin umat Israel. Makin banyak kan beranak cucu. Makin banyak, Musa kewalahan. Pusing dia juga. Tanggung jawabnya makin besar. Udah gitu, yang dibinanya cerewet-cerewet, banyak nuntut. Pusing dia. Tapi puji Tuhan, Musa mendapat input dari mertuanya Yitro, bagaimana dia membuat suatu sketch gitu, suatu komunitas kecil. Jadi apa-apa nggak langsung ke Musa, tapi ada wakil-wakil di bawahnya. Jadi Musa ini saya nilai seorang nabi yang udah mulai muncul struktur saat itu. Jadi sekarang udah zaman Musa ini udah keciri bahwa kita itu bukan Superman, tapi super team. Di kisah Musa ini udah muncul. Jadi apa-apa nggak pemimpin, si ini kepemimpin, ini kepemimpin langsung. Wow, kasihan. Tapi mulai ada struktur, dibagi-bagi seperti komsel gitu ya, komunitas sel itu. Jadi ada ketua komselnya, Nah, ketua komselnya nanti langsung ke Musa gitu. Jadi benar-benar suatu sistem yang bagus sekali. Dan Musa juga memahami bahwa dia itu butuh orang lain. Butuh orang lain yang bisa membantu dia, yang bisa dipercaya untuk memimpin umat Allah. Ini Musa wise banget. Dia nggak menutup orang untuk membantu dia. Dia nggak Superman. Saya bisa, semua saya kerjakan. Kalau saya datang semua clear habis gitu ya. Kalau semua datang semua beres. Kalau ada masalah, kalau apa saya semua beres. Pokoknya saya yang bisa membereskan masalah. Bukan. Tapi super tim yang dibutuhkan, bukan Superman. Super tim. Musa udah mencontohi seperti itu. Musa memiliki 12 suku Israel, mengajukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria, yaitu yang bijaksana, berakal budi, berpengalaman, dan sebagainya. Musa mengutus orang-orang itu untuk membantu dia. Inilah pemimpin yang bijak. Jadi pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang bisa bersahabat, seorang pemimpin yang punya orientasi pada sasaran, seorang pemimpin yang berhikmat, seorang pemimpin yang mau hidupnya itu bukan menganggap one man show, dia sendiri yang bekerja, enggak. Tapi dia butuh tim, butuh teamwork. Sebuah komunitas kalau nggak ada teamwork yang baik juga hancur. Pemimpin yang bijaksana dia akan memahami hal ini, bahwa dia perlu rekan kerja, dia perlu teamwork. Oke. Kita bersyukur saat ini kita memiliki pemimpin-pemimpin yang ambil bagian dalam kehidupan kita. Dan kalian juga remaja pemuda, kalian akan menjadi pemimpin kelak. Mungkin kalian sekarang yang sekolah sudah belajar dari ketua OSIS, dan sebagainya, itu belajar kepemimpinan, bagus sekali. Lalu yang kuliah juga ada suatu komunitas mahasiswa, kalian ikut di dalam organisasi, bagus, yang positif, tapi yang positif ya.
Jadi sekarang ini kita juga memiliki pemimpin, ibu gembala, ya, pemimpin komsel, ketua remaja, ketua sekolah minggu, ya kan? Ya, semua kita mempunyai pemimpin-pemimpin, presiden dan semuanya. Saat ini tugas kita adalah kita terus berdoa, berdoa, dan berdoa untuk mereka. Mereka butuh didoakan. Mereka juga ada waktu mengalami kelelahan, keletihan. Mereka perlu dukungan. Jadi bersyukur kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Tugas kita berdoa supaya mereka sehat, mereka tangguh, mereka kuat. Supaya mereka tetap fokus kepada goal, kepada tujuan, sasaran. Supaya mereka tetap menjadi pemimpin yang bersahabat, pemimpin yang mempunyai sasaran yang tepat, pemimpin yang bijak. Supaya buah kepemimpinan mereka bisa kita nikmati bersama. Kita ini bisa menikmati buah kepemimpinan pemimpin kita loh. Kita menikmatinya. Hai remaja pemuda, ingatkan ini. Kamu yang belum jadi pemimpin, kamu akan merasakan ada waktu kamu menjadi pemimpin. Dan bagaimana proses kepemimpinan yang dia alami. Jadi doakan untuk pemimpin-pemimimpin kita. Ya, doakan mereka. Supaya mereka benar-benar menjadi pemimpin yang tangguh, yang fokus, bijak. Supaya buah kepemimpinan mereka kita rasakan semua. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih supaya firman ini benar-benar menghidupkan kita di dalam firman dan firman di dalam kita. Saya akan menjawab mulai kita mulai acara kita Alkitab, kita bertanya, Alkitab menjawab, ya. Kita bertanya, Alkitab menjawab. Yang pertama ada pertanyaan tentang boleh nggak sih kita kaya? Saya hanya ambil satu ayat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Jadi kekayaan itu bukan sebagai tujuan. Kalau kamu mengatakan kekayaan tujuan, kamu akan bertindak yang jahat nantinya. Tapi kekayaan yang kita nikmati adalah bonus. Samping gaji, kamu dapat bonus. Wah, senangnya bukan main. Itu kekayaan. Seperti kita berumah tangga, tujuannya bukan bahagia. Kalian yang mau menikah nih, anak-anak pemuda yang mau menikah, saya ingatkan kalian menikah jangan cari bahagia. Nanti akan terluka. Bukan tujuan kamu bahagia menikah. Tapi kamu menikah, kamu mencari apa yang namanya growing, bertumbuh. Dan menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Sebagai papa, jalankan fungsi keluarga papa dengan baik. Sebagai istri, sebagai suami, jalankan fungsi dengan baik. Sebagai istri, jalankan fungsi sebagai istri dan mama yang baik. Sebagai anak, jalankan fungsi yang baik sebagai anak. Jadi bertumbuh. Bukan bahagia, tapi bertumbuh dan menjalankan fungsi dengan baik. Jadi kekayaan adalah bonus dan sarana, bukan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, kita akan sombong dan cinta kekayaan. Hati-hati, kekayaan bisa membuat kamu juga jauh dari Tuhan. Jadi kekayaan bonus. Tetapi kita kaya, bahagia, bisa jadi berkat. Amin. Itu jawaban saya. Lalu yang kedua, ini ada yang anak pemuda memutarkan satu film tentang antikris, tentang chip, tentang dajjal dan sebagainya. Ya, saya akan jelaskan. Saya udah dapat film itu udah lama. Jadi saya jelaskan ini. Dalam kekristenan, dajjal populer dengan istilah antikristus. Kalau saudara kita bilangnya dajjal, tapi kalau kita bilangnya antikris, ya. Hal ini ada di beberapa kitab seperti Yohanes 2 ayat 18, Yohanes 1 ayat 1. Istilah antikristus berasal dari bahasa Yunani yaitu antikristos. Ya, bahasa Yunaninya antikristos. Ya, ada dua kata. Anti berarti lawan. Kristos berarti Kristus. Berarti antikristos lawan Kristus. Ya, itu artinya. Jadi Alkitab berkata, di akhir zaman ini akan datang masa-masa sukar. Ekonomi sukar. Keamanan nggak ada. Dunia kacau. Mengkhawatirkan sekeliling kita mengalami goncangan demi goncangan. Masa-masa suka, duka itu akan terjadi di saat-saat dunia ini. Namun di sisi lain, Alkitab menjelaskan bahwa akan ada masa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ada time-nya penuaian besar terjadi. Ada time-nya pencurahan Roh Kudus luar biasa terjadi di dunia. Banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang dipakai Tuhan jadi alatnya. Dengan urapan Tuhan, dengan anointing Tuhan dan kuasa
Yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan umat Tuhan bergandengan tangan dan bersatu. Kita nggak usah bahas ini akhir zaman nggak, ini akhir zaman nggak. Hanya Tuhan yang tahu. Cuma saya katakan, ketika ada tanda banyak orang-orang diselamatkan, Roh Kudus bekerja, pencurahan Roh Kudus terjadi, lawatan Tuhan bekerja, banyak jiwa percaya kepada Tuhan, banyak orang yang dipakai jadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa. It's time, masa penuaian. Itu waktu penuaian yang perlu kita perhatikan saat-saat ini. Yuk, kita siapkan hati kita. Umat Tuhan harus bergandengan tangan, bersatu. Entah kita dari gereja mana, gereja A, gereja B, gereja C. Semua gereja punya tujuan itu melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Anak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, ada masa penuaian. Kita nggak bisa kerja sendiri. Nggak ada orang hebat yang dipakai Tuhan di masa penuaian. Dia memenangkan jiwa banyak. Dia hamba Tuhan yang diurapi. No. Di akhir zaman ini nggak ada orang-orang hebat yang dipakai Tuhan di masa penuaian, nggak ada. Ya, nggak ada satu-satunya manusia yang dipercayakan, nggak ada satu-satunya gereja ini aja yang masuk surga, gereja ini yang dipilih Tuhan. No, nggak ada. Semuanya harus bersatu, bergandengan tangan. Di situ ada mujizat Tuhan terjadi. It's time. Waktunya gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan, bersatu. Entah dari golongan mana, bersatu bergandengan tangan supaya mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Ya, hanya itu. Lalu kita juga harus siap bekerja keras dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pusingkan ini. Akhirnya kamu menjadi seseorang Kristen yang demennya nonton akhir zaman, tapi kamu sendiri nggak siap, nggak ada perubahan di dalam hidupmu. Kamu nggak ada kerja keras, kamu nggak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan. Justru kalau kamu melihat sesuatu tentang pengajaran akhir zaman, itu membangun kamu untuk bekerja keras dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan duduk manis cantik. Nggak usah berpangku tangan, nonton aja tentang akhir zaman. Jangan duduk manis cantik dan berpangku tangan. Lalu kita berharap jiwa-jiwa datang. Saya mah jadi nonton aja sih. Saya menonton aja. Enggak. Kita harus kerja. Korban waktu, korban ide, korban tenaga. Itu yang harus kita lakukan. Waktunya. Kita harus berkorban untuk ide, tenaga, dan waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga harus kreatif dalam membenangkan jiwa. Penuhi sorga, kosongkan neraka. Ya, jadi kenapa kita suka bosan di gereja? Karena kamu juga nggak kreatif. Hei anak-anak remaja pemuda, jadilah anak remaja pemuda yang kreatif untuk membawa jiwa ke dalam Tuhan. Jangan, Tuhan kita aja kreatif kok. Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana di dalam saat ini saya katakan cyber church ini ya, gereja-gereja secara ibadah online. Anak-anak kalian generasi milenial lebih ide, lebih banyak kreatif. Bagaimana bisa membuat acara-acara atau ide-ide yang membangun iman, lalu membuat ide-ide bagaimana bisa memenangkan jiwa anak-anak remaja lain di sana. Itu kalian. Ingat, jangan duduk manis cantik berpangku tangan. Enggak perlu. Kerja. Berikan idemu, berikan waktumu, berikan tenagamu, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kita siap dalam masa-masa menghadapi peperangan rohani. Siap menghadapi masa-masa peperangan rohani. Di dalam Yoel 2 ayat 1-2. Kita baca nanti ya, yang kita semua nanti setelah ibadah selesai baca Yoel 2 ayat 1-2. Ayat 1-2. Suka nggak suka, siap atau nggak siap, setuju atau nggak setuju, kita percaya akan ada masanya di mana dunia ini akan berakhir. Saya nggak siap Tuhan, jangan. Nggak bisa siap tidak siap, setuju tidak setuju. Kita percaya akan ada masanya di mana dunia ini akan berakhir. Yang terpenting adalah ketika hari itu tiba, kita ada di mana. Itu aja. Ketika hari Tuhan tiba, bro, sis, ada di mana? Lu ada di kafe ketika hari Tuhan tiba. Lu ada di mana? Di mall ketika hari Tuhan tiba. Lu ada di mana? Kalian ada di mana ketika hari Tuhan tiba? Itu aja.
Jadi persiapkan diri untuk hidup, benar-benar hidup sesuai firman. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya ingatkan lagi, hai remaja pemuda, doa dan berjaga. Ketika kamu mendapat ide, input apapun tentang akhir zaman, saya katakan berdoa dan berjaga. Setia aja melayani Tuhan. Kuat di dalam segala tantangan dan keadaan. Kan kita harus berjalan dalam iman. Jangan sampai kondisi ini melemahkan imanmu. Tapi please deh, kamu berjalan dalam iman. Kalau kesusahan itu terjadi, hari Tuhan terjadi, saya tahu saya ada di mana. Saya harus berjalan dalam iman kepada Tuhan. Itu aja penjelasan saya. Berdoa, berjaga. Baca firman. Bukan hanya dibaca, renungkan firman. Pahami, mengerti, berakar, bertumbuh, berbuah. Itu saja jawaban dari saya. Saya tetap menantikan untuk anak-anak remaja yang mau bertanya. Anda bertanya, Alkitab menjawab, boleh diisi Google Form-nya. Lalu yang membutuhkan bantuan doa, boleh isi link bantuan doa. Lalu saya tetap membuka kesaksian untuk kalian anak remaja pemuda untuk menceritakan kisahku. Ini ceritaku, silakan. Ya, lalu ada yang mau, Ci, aku mau dong nyanyi untuk ibadah remaja, silakan, bisa ke Koko Yunarto, ya, ada timnya kita di remaja, tetap berfungsi, timnya tetap berjalan. Ada Cici Indah sebagai bagian WL singer, ya, bisa infokan mereka. Ada Cici Krisyanti, ada Koko Krisyanto, Ko David, semuanya ada. Kalian bisa, atau menghubungi ketua-ketua komsel kalian. Tetap semangat, ingat berdoa berjaga, ya, berdoa berjaga, tetap setia melayani Tuhan, kuat di dalam segala keadaan tantangan, berjalan dalam iman. Kita satu dalam doa, kita akhiri ibadah kita pada saat malam ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami adalah generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin. Persiapkan kami Bapa untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang utama, pemimpin yang bisa bersahabat, pemimpin yang pasti mempunyai tujuan dan sasaran, pemimpin yang hidup dalam bijaksana, hidup dalam hikmat Tuhan. Sehingga kami bisa benar-benar menjadi pemimpin yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terus Tuhan, ajarkan kami anak remaja pemuda untuk berdoa, berjaga, merenungkan firman Tuhan. Terus kami mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kami tidak mau ketika hari itu tiba, kami tidak ada. Tapi kami mau ketika hari Tuhan tiba, kami mengalami pengangkatan itu. Kami dipilih Tuhan, bukan hanya dipanggil, tapi dipilih Tuhan. Berkati komisi remaja, dari ketua remaja, wakil, para ketua komsel, para pelayan-pelayan remaja lain, Tuhan memberkati. Biar semua tetap setia melayani Tuhan, giat dalam bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Pak, berkati anak remaja yang sekolah, yang kuliah, anak-anak remaja yang usaha, berdagang. Tuhan juga berkati keluarga mereka. Beri semua anak-anak remaja kami sehat, dijauhkan dari sakit penyakit apapun, diluputkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Gembala, diberikan kesehatan, kekuatan, berkati wakil Bapak Gembala, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Indonesia dikasihi Tuhan, berkati Pak Jokowi, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat menteri, baik itu kota-kota, baik Jakarta, semuanya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan nyata. Indonesia milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan urapi mereka dalam pemberitaan Injil, melalui media online, melalui apapun, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.